Ya, Presiden Joko Widodo menyayangkan debat capres diwarnai aksi saling serang secara personal yang dinilainya tidak substantif. Jokowi kemudian meminta agar format debat diperbaiki agar tidak ada kontestan yang menjatuhkan satu sama lain. Ya, seperti apa sebenarnya debat yang disebut menyerang personal dan bagaimana pula aturan yang pas dalam berdebat? Bersama kami pemirsa telah bergabung juru bicara yang juga merupakan Dewan Pakar Timnas Amin, Refli Harun, kemudian Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu ada Bang Fadlizon, kemudian pengurus TPN Ganjar Mahfud, yaitu ada Mas Arya Bima, serta pakar politik, yaitu ada Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Pak Fadlizon, Mas Refli Harun. Pertama saya ingin ke tim dari Capres-Cawapres nomor urut 1 dulu. Bang Refli Harun, komentar Anda bahwa menurut Presiden sebaiknya tidak saling serang menyerang secara personal. Anda merasa tidak tim Anda atau dalam hal ini Capres dan Cawapres atau Capres yang kemarin berdebat menyerang personal tertentu dari Capres lainnya? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya justru bertanya-tanya kira-kira motif Presiden Jokowi ngomong itu kenapa? Mungkin karena jagoannya kalah debat atau bagaimana, itu satu hal. Yang kedua, ya, perdebatan ini adalah perdebatan calon presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Indonesia. Jadi harus siap soal-soal yang sifatnya personal, soal-soal yang sifatnya kebijakan dan lain sebagainya, itu bisa tumpang tindih. Kita ingat misalnya sejarah Amerika Serikat, Jerry Hart gitu ya, calon cemerlang dari Partai Demokrat, mundur dia gara-gara hal yang sifatnya personal. Kenapa? Karena publik berhak tahu tidak hanya soal kebijakan, tapi soal-soal personal. Itu teorinya. Tetapi pertanyaan saya adalah hal personal apa sih yang kemarin dipersoalkan di dalam debat itu? Soal 340.000 hektar, 430.000 hektar tanah. Soal terkait dengan apa lagi? Kan menurut saya nggak ada yang personal. Semuanya hal yang kita bisa lihat, baca beritanya, kita bisa googling, dan semua itu butuh klarifikasi. Soal pembelian senjata bekas, rencana ataupun sudah direalisasikan, soal food estate, ya, soal kepemilikan lahan yang mahal luas. Bahkan saya dikasih tahu teman saya lebih dari angka yang disebutkan Anies, ya kan? Dan itu sendiri sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kan? Jadi saya tidak melihat ada hal yang personal dalam debat kemarin, tetapi kalaupun ada yang personal besok-besok, justru calon presiden harus siap untuk dikuliti oleh publik melalui calon presiden yang mereka dukung, bahwa Anda sebagai calon presiden harus berani, ini saya, calon presiden yang berani, transparan dan terbuka. Begitu dong, jantan, jago gitu. Perdebatan yang cukup panas. Melo, ya. Baik, perdebatan yang cukup panas pada debat kemarin adalah pada saat Pak Anies dan juga kepada Pak Prabowo. Dari Bang Fadlizon, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda merasa memang ada pihak-pihak yang menyerang Anda, atau memang Anda juga merasa capres Anda ini juga sebenarnya juga ada serangan-serangan juga secara personal ke yang lain, atau bagaimana? Ya, saya sampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah sebuah strategi garis besar di berbagai bidang, baik itu pertahanan, kemudian luar negeri, geopolitik, dan hal-hal yang lain gitu ya. Tetapi yang disampaikan mungkin oleh kandidat yang lain itu lebih kepada hal-hal yang mungkin mau mencari, karena memang cara pendekatannya atau approach-nya itu berbeda. Kalau Pak Prabowo itu bicara tentang soal bangsa dan negara, tapi yang lain itu mungkin berbicara tentang bagaimana ini mengalah debat ya, seolah-olah ini semacam perlombaan debat. Kita kan melihat Pak Prabowo ini berusaha untuk menjelaskan secara luas garis besar dan hal-hal yang terkait itu. Makanya tidak mau terlalu banyak misalnya menanggapi data-data yang keliru, apalagi waktunya terbatas. Misalnya data tentang 700 triliun anggaran untuk beli alutsista bekas, itu kan satu data yang keliru yang kemudian direvisi kembali ya. Kemudian soal 340.000 hektar ya, kebetulan memang Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa beliau setelah pensiun itu menjadi seorang pengusaha. Apa kaitannya seorang pengusaha yang bisa mengelola 340.000 hektar dengan prajurit? Pak Prabowo dikenal dari dulu
Waktu beliau itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, sebagai Pangkostrat maupun sebelumnya sejak mayor yang saya tahu dari 30 tahun, selalu memperjuangkan kesejahteraan prajurit dan membangun rumah-rumah prajurit itu sudah lama dalam kapasitas beliau yang masih sangat terbatas gitu ya. Jadi maksudnya dikaitkan dengan itu ya sama sekali tidak relevan, sesuatu yang dua hal yang sangat berbeda. Penguasaan atau pengelolaan terhadap 340.000 hektar sebagai pengusaha dan kemudian apa kaitannya dengan hal itu gitu. Oke, jadi itu yang Anda anggap sebagai serangan personal begitu ya, soal tanah-tanah itu? Makanya silakan saja, itu kan insinuatif gitu ya, insinuatif. Tetapi ya ini bagian dari sebuah dinamika dan biar rakyat yang menilai. Ada unsur personalnya tidak dengan menyebut soal tanah-tanah itu, Bang Fadli? Ini kita masih menunggu jawabannya nih. Ya, jelas sekali sangat personal. Yaitu apa kaitannya? Misalnya kalau dikaitkan dia mempunyai rumah, kok rumahnya lebih bagus dari rumah prajurit misalnya. Kalau dipertanyakan yang lain. Kebetulan Pak Prabowo tidak menjawab, ya kebetulan saya pengusaha cukup berhasil bisa mengelola kemudian lahan seperti itu. Mungkin kalau lebih ekstrim lagi, kalau misalnya hanya untuk debat-debatan, kebetulan karena saya juga pengusaha, saya bisa membiayai kandidat itu waktu maju menjadi gubernur misalnya, ya kan? Ya kan? Tapi untuk apa hal-hal yang kayak? Oke, baik. Mas Arya Bima, kalau dari pihak Anda seperti apa? Karena di akhir-akhir dari tengah ke akhir debat, Mas Ganjar ini juga aktif dalam melakukan serangan lah. Nah, ini dianggap juga sebagai ada serangan personal di sana. Anda merasa seperti itu? Ya, tentang substansi debat dulu ya saya kira Pak Fadlizon, kemudian teman-teman yang dari 02 juga tahu karena sudah berkali-kali ikut debat capres bahwa adu argumentasi, adu pendapat, adu kecerdasan, adu logika, juga adu kuat data, dari fakta-fakta yang ada itu menjadi satu modal pada saat kita berdebat. Bagaimana fakta yang harus disampaikan ya itu harus dipertahankan untuk sulit disangkal. Jadi saya melihat bahwa dalam debat itu merupakan satu adu pendapat untuk mempertahankan pendapat. Masing-masing berusaha untuk menang, ya. Tidak bisa pendapat argumentasi itu dipatahkan oleh lawan. Jadi jangan persepsinya itu seperti diskusi. Kalau diskusi itu mencari pendapat yang paling baik dan paling benar. Tapi kalau di dalam debat itu memang bagaimana berusaha untuk menang dan kalah, mengalahkan lawan debat. Ini yang saya kira kemarin saya melihat antara pendapat, argumentasi, data, fakta yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul senjata yang dikeluarkan semuanya dan digunakan untuk benar-benar bisa menyerang. Tapi saya sepakat bahwa hal-hal yang menyangkut serangan pribadi itu tidak perlu. Ya. Baik. Serangan pribadi di sini lebih pada soal hal-hal yang personal ya menurut saya, misalnya soal postur, soal wajah, soal integritas, mungkin juga soal gaya hidup, hal yang seperti itu nggak perlu. Tapi kalau itu menyangkut suatu kebijakan, ya memang hasil kerja seseorang, baik itu Pak Anies sebagai pernah jadi menteri, sebagai gubernur, Pak Ganjar sebagai gubernur, kemudian Pak Prabowo sebagai Menhan, mau tidak mau itu menjadi satu amunisi di dalam perdebatan yang bisa dipakai untuk saling menyerang. Dan saya melihat kemarin masih dalam batas yang sangat terukur. Saya tidak melihat ada sesuatu hal yang tidak mendidik atau tidak menjadi schooling politik dalam perdebatan itu, bahwa mungkin Pak Prabowo tidak siap dengan data, dengan pendapat dan argumentasi yang diserang oleh Pak Anies dan ya, artinya Anda tidak sependapat. Itu adalah satu proses debat. Baik, artinya Anda tidak saja. Ya, Mas Arya, artinya Anda tidak sependapat dengan Pak Presiden Joko Widodo yang meminta agar format debat diubah. Nanti dijawab setelah jeda ya, karena kita akan jeda dulu. Usai ini kita akan kembali lagi.
Saya ingin langsung ke Bang Refli Harun. Bang Refli, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa debat ini kabarnya perlu untuk direvisi lagi agar tidak ada lagi menjatuhkan antara satu sama lain. Anda sepakat dengan itu? Saya sepakat format debatnya harus dibikin lebih tajam. Yang bisa memberikan gambaran seperti apa sih calon presiden itu. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya Anies Baswedan itu pernah disponsori menjadi calon gubernur atau gubernur bahkan terpilih DKI, itu adalah tindakan yang paling benar dari Prabowo Subianto. Dan kalau calon gubernur itu kemudian bisa mengalahkan dia dalam debat, ya kita harus legowo. Artinya dia mensponsori orang yang benar dan bisa menjadi calon presiden. Itu satu. Dan yang kedua, sekali lagi saya mengatakan, kita harus maju, ya, karena yang kita cari bukanlah sekelas ketua RT, ketua RW atau sekelas wali kota saja, tapi primus inter pares sekali lagi. Jadi kita harus berani buka-bukaan. Kalau misalnya penguasaan lahan yang 340.000 hektar bahkan lebih dikatakan masalah personal, waduh, gimana cara pandangnya? Ini kan sebuah keributan yang sudah kita permasalahkan. 1% orang Indonesia menguasai 57%, ada yang bilang 75% lahan di Republik Indonesia. Padahal lahan itu terbatas. Itulah sebabnya pasangan Amin misalnya bicara tentang bagaimana adil dan makmur untuk semua. Bukan adil dan makmur untuk segelintir orang saja. Dan kalau ada kepemilikan tanah yang eksesif, wah itu bukan lagi masalah pribadi. Itu masalah bangsa ini, termasuk juga kepemilikan aset, ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira Pak Fadlizon tahu betul yang namanya ekonomi tidak bisa dibiarkan berlaku market liberalism. Kita negara Pancasila, kita harus mengatur bahwa yang namanya keadilan itu untuk semua, kemakmuran untuk semua, bukan kemakmuran untuk segelintir orang dengan dasar private liberalism. Saya pengusaha, saya bisa, karena itu mari tanah buat saya semua. Yang nggak begitu caranya. Caranya adalah bagaimana kita mendistribusikan tanah yang terbatas ini kepada rakyat Indonesia yang belum punya tanah, di-encourage agar memiliki tanah dan bisa berusaha sebaik-baiknya. Kalau yang belum kuat, kemudian support, ditunjang. Begitu caranya Bang Refli, bernegara. kembali ke pertanyaan yang tadi, Bang Refli, apakah format ini perlu diubah, dievaluasi? Nah, Abang tadi mengatakan bahwa perlu dipertajam. Konsep dipertajam itu seperti apa agar supaya bisa lebih substansial masing-masing capres ini adu gagasannya? Debat yang sifatnya substantif, bahkan bila perlu yang namanya tema debat itu jauh lebih spesifik dan betul-betul bisa diklarifikasi, dicari fakta dan datanya dan argumentasinya, sehingga nanti kita akan kelihatan siapa yang akan lebih siap menjadi calon pemimpin ini. Ya, jangan kemudian hal-hal yang berkembang di debat kemudian dijadikan materi pengaduan ke Bawaslu, pengaduan ke Bareskrim dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ini kita mau cari calon presiden, tapi calon presidennya nggak siap untuk ditelanjangi, untuk berdebat, untuk adu argumentasi. Masa yang siap cuma tim suksesnya saja, ya kan? Yang siap berdebat saya sama Fadlizon, sama Arya Bima. Presiden harus lebih lagi siap untuk berdebat, siap untuk mengklarifikasi. Tidak ada data yang diklarifikasi Pak Prabowo kalau dia mengatakan salah. Baik, Bang Fadli, apakah memang apa yang ditampilkan Pak Prabowo kemarin sebagai bentuk ketidaksiapan sehingga merasa ini sebagai serangan personal? Pak Prabowo sebenarnya sangat siap, tetapi kalau kita lihat karena beberapa hal yang diajukan itu bukan menjadi masalah-masalah yang substansial dari apa yang menjadi cara pendekatan Pak Prabowo, inilah yang saya kira sangat berbeda. Satu di level strategik, satu lagi di level yang sangat taktik, bahkan sangat spesifik gitu ya untuk menyebut beberapa hal yang saya kira memang dicari-cari yang tidak perlu. Misalnya apa kaitannya soal rumah prajurit tadi dengan 340.000, ya itu menurut saya sesuatu yang berbeda, bukan lagi soal visi, bukan soal misi, bukan program, walaupun silakan saja dipertanyakan. Dan saya kira kalau ada komentar presiden seperti itu kan masukan. Sama halnya saya kira dari pola debat pertama ke kedua ke ketiga itu ada masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian ada modifikasi. Salah satu saya kira yang menjadi komplainnya adalah waktu untuk saling bertanya jawab atau berinteraksi itu
sangatlah sedikit dibanding dengan seremoninya. Ya. Sehingga waktu yang 2 jam itu sangat sedikit terpakai hanya untuk ya 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit gitu ya. Walaupun yang pertamanya 4 menit. Saya kira mungkin ini juga bisa menjadi macam masukan, misalnya. Baik. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Fadlizon. Menjadi 3 menit, sehingga silakan dilanjutkan, Bang. Untuk menjawab gitu ya, sehingga bisa menjelaskan, karena ada hal-hal yang bisa dijelaskan secara detail, ada hal-hal yang bisa dijelaskan ya secara, maksudnya ya secara garis besar saja. Nah, yang Pak Prabowo sampaikan, apalagi masalah yang cukup sensitif, ya memang ada di dalam undang-undang itu juga yang dikecualikan soal keterbukaan informasi publik ya. Misalnya hal-hal yang terkait dengan intelijen, pertahanan, walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi akan lebih rikuh untuk menjelaskan misalnya tentang postur kekuatan kita publik gitu. Dan itu juga biasa dilakukan misalnya di Komisi 1 kalau pembicaraan yang sensitif ya tertutup gitu. Oleh karenanya kemudian kan Pak Prabowo kalau mau dijelaskan, karena Pak Prabowo ini mencari bukan sekedar tadi lomba debat gitu ya. Lomba debat, kalau lomba debat itu format itu, saya kan sering ikut lomba debat, pro dan kontra, dikasih satu tema, ayo ini diundi, 1 pro, 1 kontra, barulah itu lomba debat. Baru di situ menang-menangan, jatuh dengan argumentasi. Nah, Pak Prabowo ini bukan ikut lomba debat. Pak Prabowo ini mencari solusi terhadap tema-tema, topik-topik yang diangkat. Baik itu menyangkut masalah pertahanan, masalah politik luar negeri, masalah geopolitik, dan lain-lain. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, kalau kita berbicara tadi pada soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini harus dievaluasi. Anda sepakat untuk dievaluasi. Kalau dievaluasi, format seperti apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin kesempatan untuk mengelaborasi, untuk menjawab ini ditambahkan atau bagaimana, Mas Arya Bima? Saya mengikuti betul ya perjalanan di KPU oleh tim LO yang ingin menggeser perdebatan antar kandidat menjadi penajaman dari para panelis. Ya, dari awal memang terjadi usaha untuk menghindarkan perdebatan antar kandidat capres. Ya. Menghindarkan bagaimana terjadi adanya saling menanggapi pendapat ya, untuk bisa memberikan argumentasi untuk mempertahankan pendapat dan menyerang pendapat. Inilah yang sebenarnya tadi saya katakan, yang penting kita tetap sepakat bahwa konsepnya ini adalah debat. Entah itu tadi lomba debat atau lomba menang-menangan debat capres, memang yang akan dibuat di dalam arena acara debat KPU memang itu. Bagaimana seorang presiden menerjemahkan visi misi di dalam orientasi kebijakan sesuai dengan temanya. Dari kebijakan adalah program. Dari program akan disusun timeline dia sebagai seorang presiden. Jadi saya melihat untuk perdebatan antar kandidat ini harus dipertahankan. Karena yang pertama diformulasikan oleh KPU, yang kita tentang oleh LO, itu hanya penajaman visi misi kebijakan dan program masing-masing kandidat oleh panelis-panelis yang sudah disiapkan juga dari berbagai perguruan tinggi. Ini yang akhirnya membuat saya melihat atau tim 03 menjadi sesuatu yang menggeser dari formula debat menjadi semacam seminar atau diskusi. Ya. Kemudian akhir disepakati tetap ada perdebatan menanggapi atau merespon pendapat, argumentasi dengan data dan fakta yang ada. Maka menurut saya hal yang harus diperbaiki memang terus-menerus, saya sepakat. Ya, ada corrective action berbagai setiap kali acara kita perbaiki, tidak ada yang sempurna, ya, yang kurang kita kayak usul Pak Fadlizon tadi soal waktu, ya monggo waktu, ya, waktu ini terlalu banyak pertanyaan dari panelis yang ada 2 session misalnya, ya, atau cara yang seperti apa, tapi jangan menghilangkan yang substansial adalah perdebatan antar capres. Ini yang menurut saya harus dipertahankan. Hal yang menyangkut pribadi ini juga perlu dikritisi. Yang pribadi semacam apa? Kalau pribadi saya melekat sebagai
seorang Menhan, kalau saya pribadi adalah mantan gubernur, saya adalah mantan menteri, saya kira itu bukan hal yang pribadi. Ya. Itu adalah track record membaca leadership, kemampuan manajerial, juga visi misi seorang kandidat. Saya kira itu. Baik. Baik. Semoga ini masukan-masukan yang baik bisa didengar KPU atau mungkin nanti bisa diakomodir oleh KPU untuk bisa diterapkan di debat-debat selanjutnya. Terima kasih Mas Arabima, terima kasih Mas Fadlizon, terima kasih juga Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Ya, nanti kita juga akan membahas masih tema yang sama pemirsa dengan pakar politik yaitu Khairul Umam. Kira-kira format debat seperti apa yang baik tentunya untuk evaluasi ke depan dan bagaimana pula ia menilai soal panasnya debat kemarin yang debat ketiga pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Kita masih membahas mengenai komentar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa debat capres diwarnai saling serang secara personal dan harus diganti formatnya. Sekarang kita sudah bersama dengan pakar komunikasi politik. Ada Mas Khairul Umam. Selamat sore, Pak Umam. Selamat sore, Mas. Anda melihat ada serangan yang Anda nilai secara personal begitu yang keluar dalam debat Minggu malam kemarin? Ya, memang serangan secara personal itu dibungkus sebagai sebuah bagian dari seni debat untuk mendelegitimasi kredibilitas lawan. Misalnya serangan-serangan terkait dengan konteks kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo yang kemudian dikontraskan dengan kondisi kesejahteraan prajurit TNI. Kemudian terkait dengan konteks nilai yang barangkali itu disampaikan dalam format bercanda, tetapi candaan dalam format debat formal sebuah kontestasi level pilpres tentu tidak pada tempatnya. Misalnya nilai yang barangkali sifatnya subjektif memberikan nilai 5 atau 11 dari 100, tentu hal itu menjadi agak berlebihan atau too much untuk disampaikan. Maka di level ini hal itu perlu menjadi sebuah catatan supaya kemudian debat pilpres bukan hanya kemudian bergerak menjadi sebuah nuansa wacana yang sifatnya melodramatik, tetapi betul-betul kembali pada ranah substansi yang jauh lebih kredibel untuk membicarakan poin-poin besar terkait dengan isu politik. Nah, oleh karena itu statement dari Pak Jokowi dalam konteks tertentu ada benarnya, meskipun di saat yang sama posisi dari Presiden tampaknya seolah memberikan pasang badan, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tetapi dalam konteks perdebatan, saya pikir kembali kepada substansi yang lebih utama itu akan jauh lebih baik dan tidak kemudian membangun proses debat menjadi sekedar drama dan juga sensasi yang saya pikir tidak menjadi substansi. Mas Khairul Umam, kalau kita melihat ini kan ada katakanlah statement dari Presiden Joko Widodo menyerang secara personal. Di antara ketiga itu yang mana yang terlihat sekali melakukan penyerangan secara personal menurut Anda? Mohon diulangi sekali lagi, Mbak. Di antara ketiga kandidat itu, yang mana yang kelihatan menyerang secara personal kandidat lainnya? Halo, Mas Khairul Umam? Menurutku, Mas Anies Baswedan ketika prajurit TNI dengan kekayaan dari Pak Prabowo itu sendiri. Memang dalam konteks ini kritik itu dialamatkan dalam porsi sebagai pejabat publik dan dalam konteks tertentu itu sah-sah saja. Tetapi ketika kemudian diulang berkali-kali, tampaknya ada upaya memang dari Mas Anies ada tendensi untuk menjadikan itu sebagai munisi untuk mendelegitimasi kredibilitas personal Pak Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah strategi debat tentu cukup menarik dan ini akan memantik sebuah sentimen yang terkonsolidasi terutama di basis pemilih loyal 01. Tetapi di saat yang sama tentu keinginan dari amanah konstitusi termasuk juga amanah undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 yang memberikan kewajiban kepada KPU untuk menyelenggarakan debat capres dan juga cawapres. Esensinya terletak pada konteks substansi, gagasan, filosofi kebijakan, bukan kemudian sebagai sebuah panggung untuk saling menihilkan atau menghilangkan peran dan merendahkan satu sama lain, apalagi mempermalukan. Nah, oleh karena itu, saya pikir format ini perlu dievaluasi
untuk kembali sebagai sebuah debat yang betul-betul kredibel, tetapi tetap juga menjaga nalar kritis supaya kemudian masyarakat bisa terbantu untuk memahami apa titik beda antara capres satu dengan capres yang lainnya. Baik, kalau memang harus dievaluasi formatnya, tadi ada sejumlah masukan dari masing-masing tim pengusung, ada ditambah waktunya, lalu format antar capres ini harusnya ditambah seperti itu. Kalau Anda mengevaluasi, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki memang harus ada takaran yang lebih detail, mulai dari kemarin terkait dengan konteks singkatan, kemudian terkait dengan konteks tata panggung, termasuk juga dalam konteks penyampaian materi. Oleh karena itu materi-materi yang sifatnya memang tidak sesuai dengan konteks isu, saya pikir bisa dinetralisir. Oleh karena itu di level ini seharusnya memang panelis itu bukan hanya sekedar sebagai pasangan, tetapi kemudian para pakar-pakar kebijakan publik itu betul-betul kemudian bisa mengarahkan, sehingga kemudian debat itu betul-betul kembali pada koridor substansi yang jelas. Kalau misal kemudian panelis hanya menjadi pasangan, kerjanya hanya merumuskan pertanyaan, habis itu duduk manis, dan kemudian ikut menonton di jajaran depan, sementara kemudian moderator sifatnya hanya mengatur lalu lintas debat, saya pikir itu menjadi agak kaku. Nah, kekakuan inilah yang justru menjebak para kontestan, baik itu capres maupun cawapres, untuk tidak mudah bermanuver dan tidak kembali ke kitok perdebatan dalam konteks kebijakan. Oleh karena itu, di sisi itu yang barangkali perlu dievaluasi di sisa 2 debat depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Khairul Umam sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.